di nomor 1 karena sudah dikirim sama lapisan yang ada. Kalau ada pertanyaan jawaban benar yang lebih dari 1 itu berarti ya jangan ngotot kamu pilih hanya satu. Karena di situ sudah di warning bahwa jawabannya itu lebih dari 1. Kalau jawab 3 berarti kita yang ketiga salah. Kalau jawab 3 yang ketiga salah. Ini kan ada poinnya. Seharusnya poinnya 6 jadinya 4. Berarti tidak. Coba nomor 1. Berdasarkan teks di atas, menentukan tindakan yang mencerminkan pemahaman terhadap tantangan dan peluang pada era profesi digital. Berarti ini sampai mau nggak mau harus baca. Yang pernyataan 1, mencoba berbagai strategi kreatif tanpa terpaku pada latar belakang pendidikan formal. Benar? Benar, bisa. Terus yang kedua, memanfaatkan karakteristik media sosial guna membangun identitas non-digital yang profesional. Benar atau salah? Salah. Ya. Terus yang ketiga, fokus mengembangkan kemampuan memahami kebutuhan dan preferensi. Benar. Yang keempat, menggunakan media sosial secara untuk membagi cerita sebagai bentuk apresiasi diri. Semua yang terjadi dalam hidup ada yang nggak share di IG. Yang nggak mungkin. Jadi yang keempat itu salah. Yang kelima, melatih diri untuk berpikir inovatif, kreatif agar mampu beradaptasi sesuai dengan tren industri. Benar? Jadi yang sesuai adalah 1, 3, dan 5. Ada yang salah nomor 1. Salah ya. Terus nomor 2. Perhatikan ketiga pernyataan berikut. Klasifikasi penggunaan kata serapan asing berdasarkan ketepatan maknanya. Berarti ini kata serapan ya, Rek? Monetisasi itu adalah menjelaskan kegiatan menghasilkan uang atau keuntungan dari pekerjaan digital. Benar? Benar. Kata serapan branding menjelaskan proses membangun citra diri atau identitas diri agar lebih dikenal. Benar. Tapi branding itu tidak. Branding itu bukan kata serapan. Ya. Kalau kata serapan itu di KBB itu pasti ada. Ya, gampangnya gitu. Jadi kalau misalkan kamu di ada KBB, coba diketik branding itu tidak muncul. Berarti branding itu bukan kata serapan. Berarti yang nomor 2 itu salah. Branding itu apa Bu? Berarti Bu? Kalau branding itu dalam bahasa Indonesianya itu namanya penjenamaan. Penjenamaan itu bahasa Indonesianya branding. Kalau branding itu kan bahasa Inggris. Ya, bukan kata serapan. Kalau kata serapan itu dia sudah ada di KBBI, cuma ngambilnya dari bahasa asing. Jadi yang nomor 2 itu salah. Yang nomor 3 inovatif itu berarti sebagai kemampuan menyusun jadwal kerja yang fleksibel sesuai kebutuhan. Benar? Salah. Kenapa kok salah? Kok salah kenapa, Rek? Kok budaya di sini benar soalnya? Kata serapan inovatif digunakan dengan tepat pada kalimat namun profesi ini menuntut kemampuan berpikir inovatif, konsisten, serta pemahaman terhadap audiens digital dengan baik. Pada kalimat tersebut, kata serapan inovatif berarti sebagai kemampuan menyusun jadwal kerja yang fleksibel sesuai kebutuhan. Benar, Rek? Benar. Benar atau salah? Kenapa salah? Ada yang bisa menyampaikan argumennya? Kenapa salah? Bunga?
bunga tambah cuan. Masya Allah. Kenapa kok salah? Amel, Amel. Kenapa kok salah, Amel? Nyari kata itu bukan sebagai pengamat sebuah ya berarti salah. Ini kan ini kan disuruh mencari serapan asing kemudian ketepatan dengan maknanya. Ya. Kalau inovatif itu benar kata serapan, cuman maknanya dia bukan sebagai kemampuan menyusun jadwal kerja. Tetapi adalah inovasi itu apa ya? Kemampuan untuk menemukan sesuatu yang baru. Ya. Jadi salah. Nah kita keterangan untuk Amel. Untuk berdasarkan informasi dalam teks, manakah pernyataan sebab akibat untuk menggambarkan peluang profesi digital dengan yang mana kira-kira? Semua orang berpeluang mendapatkan penghasilan dengan menggunakan profesi digital asalkan mampu memahami kebutuhan audiens. Terus, yang B, semua orang makin mudah untuk mencari kesuksesan seperti kebiasaan audiens. Salah ya. Yang C, setiap orang menyelesaikan pendidikan formal terlebih dahulu sebagai bukan mengatakan salah. Semua orang perlu pemahaman pentingnya etika digital sebab yang dibutuhkan hanya konsistensi dan pemahaman terhadap target audiens. Ini juga masalah. Benar. Setiap orang yang dikenal luas memiliki peluang sukses yang lebih besar meskipun tidak memahami cara komunikasi yang sesuai di dunia digital. Salah. Atau direct. C. Yang A, apakah hanya dengan modal mampu memahami kebutuhan audiens saja kamu bisa menjadi konten kreator yang baik dan terkenal? Bisa jadi kamu tidak menghiraukan etika apa namanya digital, kamu tidak konsisten, kamu tidak paham targetnya tercapai. Apakah mampu kamu jadi konten kreator hanya dengan memikirkan kebutuhan audiens? Bisa nggak? Oh ini audiensnya, oh ini melihat saya itu ingin saya makan di bakso cakar misalnya. Apa hanya dengan digital itu kamu bisa konten bisa terus jadi kejujuran? Tanpa kamu memikirkan misalnya kamu ngomongnya di situ etikanya mau jorok, kemudian kamu pakainya pakaian seksi tanpa melihat etika digital. Ayo. Masakan nggak? Ya, terus kamu harus konsisten ya. Yang namanya konten kreator itu harus konsisten. Setiap 1 minggu sekali dia upload video. Terus setiap minggu lagi upload video. Kamu hanya upload sekali kok di Januari minggu pertama. Kamu lama upload, kemudian uploadnya di Juni awal. Kira-kira kamu sebagai konten kreator terkenal apa tidak itu? Lihat, bisa jadi 1 juta viewer enggak? Enggak.